Baik, terima kasih kepada dosen kami, Pak Priyo, selaku dosen konsep teknologi di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dan dengan saya, Konstantino Fatima Suarez, jurusan Teknik Pertambangan Mineral. Dan di sini saya akan memberi waktu kepada teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini saya akan memperkenalkan nama saya, Carlos de Rosario Pereira, jurusan Teknik Geologi. Baik, di sini kita akan berdiskusi tentang manfaat dan dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia. Perlu kita tahu bahwa perkembangan teknologi sekarang sangat maju dan sangat berkembang sekali. Maka dengan itu perkembangan teknologi itu ada manfaat dan kerugian buat kita. Dan di sini kita akan berdiskusi tentang manfaat dan kerugian dari perkembangan teknologi tersebut. Menurut saudara, perkembangan teknologi sekarang itu sangat sekali berkembang dan maju. Bagaimana pendapat saudara tentang perkembangan teknologi sekarang? Menurut saya, perkembangan teknologi pada zaman ini sangat berbeda dengan pada zaman-zaman yang dulu. Karena pada teknologi sekarang ini bisa mempermudahkan kita dari sisi ekonomi, dari sisi materi, dari sisi transportasi, dari sisi komunikasi bisa rampan. Ya, dengan ini maka teknologi sekarang itu sangat beruntung bagi masyarakat dan sangat beruntung bagi pemerintah. Tidak seperti pada zaman-zaman yang lalu, zaman teknologi masih terbatas sehingga keperluan untuk teknologi itu masih minim. Baik, di sini Anda menyebutkan bahwa perkembangan teknologi misalnya dari komunikasi, transportasi, dan materi. Dan di sini Anda bisa menjelaskan 3 aspek dari perkembangan teknologi itu transportasi materi secara berdetail. Bagaimana dengan ketiga perkembangan teknologi tersebut? Sebenarnya semuanya itu baik. Semua perkembangan teknologi itu semuanya baik. Semuanya ada keuntungannya bagi kita, bagi pemerintah. Itu semuanya ada sisi positif dan negatifnya itu ada. Tapi yang sangat kita tidak bisa menghindari setiap hari adalah dari materi, dari sisi komunikasi, dari sisi transportasi. Dengan itu maka alasan aku untuk memilih 3 aspek tersebut. Dari sisi materi, kita bisa segala sesuatu yang kita dapat, contohnya dari teknologi itu tidak jauh dari yang namanya materi, tidak jauh dari ilmu pengetahuan. Oke. Yang transportasi? Untuk transportasi kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita bisa memindahkan atau bisa berjalan dengan cepat itu kita harus membutuhkan transportasi. Maka kita harus membutuhkan ke luar kota atau ke kampus atau kemana yang bisa menuntut secepatnya itu ada transportasi. Sehingga transport itu sangat terpenting bagi kehidupan kita. Kehidupan manusia. Tidak terlepas dari kehidupan kita. Yang satu lagi yaitu komunikasi. Bagaimana pendapat saudara tentang perkembangan komunikasi sekarang ini? Ya, komunikasi sekarang itu kita semua merasakannya. Kita semua merasakan bahwa komunikasi sekarang udah sangat berbeda dengan pada zaman-zaman yang lalu. Ya, komunikasi sekarang itu salah satu hal yang sangat dipentingkan adalah sisi komunikasi dan bisa mempermudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman dengan jarak yang jauh atau dari antara negara. Contohnya orang tua atau keluarga yang dari jauh, kita bisa berkomunikasi melalui HP. Karena itu bisa mempercepat
dan memberi informasi yang secepatnya kalau memang sesuatu yang mendadak. Berarti kita bisa memberikan informasi secara cepat dan secara detail antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan menggunakan HP. Iya. Baik. Di sini kita juga tahu bahwa di komunikasi atau di telepon banyak juga sih sisi negatif ya, salah satunya yaitu adanya dapat akses video-video yang tidak diinginkan oleh masyarakat, misalnya anak-anak di bawah umur dan ada jaringan. Menurut pendapat saudara tentang hal-hal tersebut yang merugikan tersebut itu, bagaimana kita bisa mengatasi semuanya? Iya, dari sisi komunikasi itu, dari yang contohnya dari HP itu salah satunya ada sisi yang merugikan itu. Merugikan itu ada, pasti ada. Semua teknologi itu pasti sisi merugikan itu ada. Bagaimana kita bisa menghindari atau mengurangi dari sisi yang merugikan tersebut? Menurut saudara, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita bisa lakukan untuk bisa menghindari dari sisi-sisi yang bisa merugikan kita itu, sebenarnya yang pertama itu dari diri kita sendiri, dari pengetahuan kita. Tadi kita bicara tentang materi, dari ilmu yang kita dapat. Nah, sehingga kita bisa menghindari segala sesuatu yang kita tidak inginkan atau segala sesuatu yang pemerintah kita tidak inginkan. Maka semuanya kebalikan dari kita sendiri. Kita mau menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus pintar-pintar dan harus menyempatkan diri agar kita tidak bisa terpengaruh dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, baik. Dan di sini kita tahu bahwa dalam materi kan ada di HP kan bukan orang-orang yang tahu menulis, tahu membaca itu yang menggunakan, tapi masyarakat kita yang enggak ini juga bisa memakai telepon. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya mereka yang tidak tahu aturannya, atau kita bisa mensosialisasikan tentang cara menggunakan HP terhadap masyarakat yang tidak berpendidikan itu? Langkah pertama yang kita lakukan terhadap masyarakat yang tidak berpendidikan, contohnya dari kita ya, kita kan dari dikatakan seolah-olah orang yang berintelek. Kita harus pintar-pintar memberi informasi kepada orang tua yang tidak berpendidikan, agar kita bisa, caranya gini. Dipakai HP juga harus ada waktunya pada saat kita perlu. Karena dia ada sisi negatifnya juga. Kalau kita sering telepon, pasti ada pengaruhnya, ada pendengarnya juga nanti pengaruh. Oke, baik. Di sini kita membicarakan tentang perkembangan teknologi yang sekarang kita alami, dan banyak sekali manfaat dari perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Ada sisi baik dan ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk dari perkembangan teknologi tersebut. Dan semua dari perkembangan, semua dari manfaat dari teknologi tersebut, ya yang kita dapatkan, kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, kita bisa berjalan dengan cepat, kita bisa mendapat sesuatu yang baru, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari semua itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Ya, maka dari situ supaya kita bisa mengurangi dari hal yang merugikan dalam perkembangan teknologi itu, dari teman saya, kalau ya semua kembali ke diri kita sendiri, supaya kita bisa mengurangi apa yang seharusnya tidak bisa dilakukan, dan kita harus menggunakan teknologi dengan waktu atau dengan hal-hal yang sangat penting supaya kita bisa menggunakan tersebut. Baik, terima kasih pada dosen kami Pak Prio selaku dosen konsep teknologi, dan ini yang bisa kami sampaikan, dan saya sendiri berterima kasih, dan teman saya berterima kasih pada para dosen kami konsep teknologi yang sangat membantu dan mendidik kami yang sangat luar biasa sekali. Maka dengan itu kami besar-besarnya berterima kasih dengan puji dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.